moments later. Perkenalkan, nama saya Annabella Farah Regina Jensen. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Taci, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu. Baik, melalui video ini saya akan membahas mengenai UUD 1945 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Jadi, kenapa sih kita harus tahu tentang UUD 1945? Nah, UUD itu singkatan dari Undang-Undang Dasar yang merupakan aturan tertulis paling dasar buat menjalankan pemerintahan. Kalau ibarat rumah, UUD itu seperti pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, rumah bisa goyah. Begitu juga negara kita butuh aturan yang jelas supaya semuanya berjalan dengan baik. UUD 1945 sendiri adalah konstitusi yang dibuat setelah Indonesia merdeka, bertujuan untuk mengatur bagaimana negara ini dipimpin dan bagaimana hak-hak rakyat dijaga. Meski sekarang kita mengenal UUD 1945 yang sudah banyak mengalami amandemen, tapi UUD 1945 ini tetap penting sebagai bagian dari perjalanan sejarah kita. Dalam UUD 1945 dan juga UUD secara umum ada beberapa nilai dasar yang sangat penting. Misalnya, nilai religius. Ya, ini artinya UUD menjamin setiap orang bebas untuk memilih agama dan menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing. Jadi negara kita ini memang sangat terbuka mengenai kebebasan beragama. Terus ada juga nilai kemanusiaan, di mana UUD ini mengakui bahwa semua orang punya hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan seenaknya oleh siapapun. Selain itu, ada nilai persatuan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Makanya kita sebutnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu ada juga nilai kerakyatan. Jadi, semua kekuasaan itu berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan demokrasi. Artinya, rakyat punya suara dalam menentukan jalannya pemerintahan, bukan cuma sekelompok orang tertentu saja. Terakhir, ada nilai keadilan sosial. Artinya, semua warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Nah, bicara soal struktur pemerintahan, berdasarkan UUD 1945, pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu kantor presidennya yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Legislatif adalah lembaga yang bikin undang-undang, biasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Terus yudikatif yang bertanggung jawab dalam mengurusi hukum dan keadilan seperti MA atau Mahkamah Agung. Pembagian ini penting supaya ada prinsip checks and balance, alias saling mengontrol antara lembaga-lembaga pemerintahan supaya tidak ada yang kebablasan atau gunakan kekuasaan seenaknya. Jadi
sistemnya lebih adil dan demokratis. Selain itu, UUD juga mengatur soal hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk bebas berpendapat, hak atas pendidikan dan perlindungan, dan khusus buat perempuan dan juga anak-anak. Semua itu ada supaya masyarakat terlindungi dan bisa hidup dengan layak. Kalau kita lihat secara lebih luas, UUD ini juga memastikan adanya tujuan nasional yang ingin dicapai, seperti melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang damai dan adil. Sekarang, setelah kita bahas inti dari UUD ini, kita jadi paham pentingnya konstitusi sebagai landasan berjalannya negara. UUD ini bukan cuma sekedar aturan di atas kertas, tapi menjadi pegangan agar pemerintahan dan rakyat bisa hidup berdampingan dengan baik dalam bingkai negara yang kuat, adil, dan demokratis. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membuat wawasan kalian soal UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 dan mengetahui seberapa pentingnya kita mengenal serta menghargai konstitusi bangsa kita. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share dan supaya bisa terus dapat info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semangat terus belajar. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! Republik Indonesia. Haha. Tak gampang